Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama. Perhatikan, jika kita misalkan memiliki bilangan negatif 433 ditambah 201. Tadi sudah ada penjelasan tentang langkah-langkahnya. Kita perhatikan pertama, yaitu tidak ada satu tanda yang berdekatan atau dua tanda yang berdekatan. Di sini kan sudah tidak ada dua tanda yang berdekatan, sehingga bisa kita langsung kerjakan. Yaitu yang pertama, kita lihat dulu di antara 433 dan 201 itu mana yang lebih besar. Ya, betul, 433. Maka kita susun ya, 433. Berarti yang 201 kita letakkan di bawahnya. Kemudian kita letakkan juga tanda-tanda pada bilangannya. 433, tanda bilangannya apa? Di sini kita lihat di depannya adalah tanda negatif, sehingga di sini kita letakkan tanda negatif. Kemudian 201, tandanya apa? Kita lihat depannya, yaitu positif, maka kita letakkan juga tanda positif di depannya. Kemudian akan kita susun. Nah, tandanya apa? Apakah dikurangi, apakah dijumlah, apakah ditambah ataukah dikurangi, itu berdasarkan kedua bilangan ini, kedua tanda ini. Di sini tandanya kan berbeda. Di sini negatif, kemudian yang di sini adalah positif. Karena beda, maka tandanya ini menjadi negatif. Tadi kan sudah ada dijelaskan, jika tanda sama maka positif, kalau tanda berbeda maka tandanya negatif. Karena ini adalah beda, maka di sini negatif. Baru kita operasikan tanpa melihat tanda yang ada di sebelah kirinya. Oke, kita lanjutkan. 3 dikurangi 1, 2. 3 dikurangi 0, 3. 4 dikurangi 2, 2. Belum jawaban akhir, karena kita harus memberi tanda jawaban ini nanti tandanya negatif atau positif. Tanda ini sesuai ketentuan tadi adalah sesuai dengan tanda pada bilangan teratas. Teratas tandanya apa, Nak? Ya, tandanya adalah negatif. Maka di sini ikut tandanya negatif, sehingga hasil akhirnya adalah negatif 232. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua, misalkan kita punya 376 ditambah 527. Sebenarnya ini dijumlah seperti biasa boleh, tapi kita gunakan agar kamu tidak bingung, kita lakukan sama. Yang besar kita letakkan di atas. Di antara 376 dan 527, tanpa melihat tanda negatif dan positif, itu kita pilih yang terbesar dan letakkan di atas. Berapa yang besar, Nak? Ya, 527, maka letakkan di atas, sehingga 376 di bawahnya. Kemudian kita lengkapi juga dengan tandanya. 527 tandanya apa? Positif atau negatif? Kita lihat depannya apa ini, Nak? Positif, sehingga di sini kita ikuti tanda positif. Untuk 376, kita lihat di depannya ini ada tanda apa di sini? Tidak ada tandanya. Ketika tidak ada tandanya, itu berarti pasti positif. Sehingga kita letakkan juga di sini positif. Setelah itu baru kita akan operasikan. Tandanya apa? Apakah dikurangi ataukah ditambah? Berdasarkan kedua tanda ini. Apakah sama atau beda? Sama ya. Karena sama, maka menjadi tanda positif ditambah. Gitu ya. Sekarang kita jumlahkan. 7 tambah 6, 13, nulis 3, menyimpan 1. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 7, 10, nulis 0, nyimpan 1. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 3, 9. Belum berakhir, kita harus cek tandanya ini nanti apa, positif atau negatif, yaitu ketentuannya sesuai dengan tanda yang paling atas.
atas ini adalah tandanya positif, sehingga di sini juga ikut positif. Ketika tandanya positif, maka untuk menulis jawaban tidak perlu ditulis tanda positifnya, cukup ditulis bilangannya saja, 903. Kita lanjut ke contoh ketiga. Misalkan kita punya negatif 116 ditambah negatif 7. Nah, inilah, sebentar kita ganti warna. Inilah yang saya maksud dua tanda berdekatan. Ketika ada dua tanda berdekatan, maka harus kita ubah menjadi satu tanda saja. Dengan aturan seperti tadi, jika sama menjadi positif, jika beda menjadi negatif. Kita ganti lagi. Kita ubah dulu, kalau seperti ini tidak bisa langsung dikerjakan. Yang depan pasti tetap, kita tinggal tulis lagi saja, yaitu negatif 116. Kemudian di sini kan tandanya ada positif negatif, berbeda sehingga berubah menjadi negatif. Angkanya sama, 7. Baru inilah yang akan kita susun. Seperti tadi, yang besar di atas. Ingat ya, kita menentukan besar dan kecilnya ini tanpa melihat negatif positifnya. Dari 116 dan 7, mana yang lebih besar? Ya, betul, 116. Kemudian berarti 7-nya di bawah. Lurusnya lurus berapa? Lurus 1 atau lurus 1 yang tengah atau yang 6? Ya, betul, lurus yang 6. Jadi 7-nya itu lurus di sini. Hati-hati jangan sampai salah meluruskan ya, Nak ya. Setelah itu baru kita ikuti tandanya. 116 tandanya apa? Di depannya ini tandanya? Ya, negatif. Kita ikuti. Yang 7 depannya adalah negatif juga. Kita tulis di depannya. Baru kita akan operasikan. Operasikannya kita akan tambah atau kurangi berdasarkan dua tanda ini. Di sini tandanya sama ya. Ketika sama maka di sini tandanya menjadi positif. Oke, kita tambahkan 6 ditambah 7 berapa, Nak? 13 ditambah 1. Ini jadinya 1 tambah 1-nya 2. Kemudian 1-nya tinggal turun. Belum selesai. Kita harus ngecek dulu tandanya nanti apa, positif atau negatif ya. Aturannya tadi yaitu tandanya pasti sama dengan tanda yang atas, yaitu atasnya ini adalah tandanya negatif sehingga ini juga ikut negatif. Maka negatif 116 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 123. Begitu ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan contohnya seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke contoh nomor 4, yaitu tentang perkalian. Misalkan kita punya contoh negatif 32 kali 14. Maka untuk menghitungnya kita menggunakan cara bersusun seperti biasa tanpa melihat tanda negatif maupun positifnya, yaitu 32 kita kalikan dengan 14. Kita hitung 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Maka kita tulis semuanya. Sekarang yang bawahnya 1 kali 2, yaitu 2. Letakkan di sini. Maju 1 langkah ya, Nak ya. 1 kali 3, 3. Baru kita jumlahkan. 8-nya langsung turun. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Maka kita tuliskan dulu hasilnya. 448. Belum selesai. Kita langkah terakhir pasti akan menggunakan tanda. Tandanya nanti apa jawabannya? 448 ini nanti negatif atau positif? Dengan cara, perhatikan. Di sini bilangan yang pertama itu tandanya adalah negatif. Untuk bilangan yang kedua kan tidak ada. Karena tidak ada, maka ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menjadi seperti positif. Maka di sini negatif, di sini positif, beda. Kalau beda, aturannya tadi bagaimana? Menjadi negatif. Sehingga jawabannya tinggal nambahi negatif 448. Begitu ya.
Kalau misalkan nanti tandanya positif, boleh ditulis plus, di sini boleh ditambah plus gitu, atau tidak usah ditulis. Karena ditulis untuk positif itu, ditulis maupun tidak, hasilnya akan tetap sama. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh pembagian. Bagaimanakah pembagiannya? Sama, yaitu dengan cara porogapit. Kemudian nanti kita lihat tandanya disesuaikan, negatif ataukah positif. Contoh yang kelima ya nak ya. Misalkan kita punya pembagian yaitu negatif 208. Kita bagi dengan negatif 8. Nih misalkan seperti ini. Hasilnya berapa? Kita gunakan porogapit. Tandanya tidak usah kita ikutkan ya. Pertama 208 yang ada di dalam. Kemudian 8-nya yang di luar. Diingat-ingat cara porogapitnya. Pertama, kita ambilnya berapa angka yang di dalam? 1, 2, atau langsung 3? Kita ambil 2 angka dulu. Karena kalau hanya ambil 1 angka kan tidak bisa. Maka kita harus ambil 2 angka. 20 kita bagi 8. Cara berpikirnya, 8 kali berapa hasilnya 20 atau mendekati 20 tapi di bawahnya. Yaitu kali 2, letakkan di atas. Setelah kita menulis hasilnya 2, kita kalikan, kita balik. 2 kali 8 berapa nak? Ya betul, 16. Setelah itu kita kurangi. 20 dikurangi 16 berapa? 4 ya. Kemudian kalau sudah di sini masih ada 8, 8-nya turun di sini. Sehingga bilangannya menjadi 48. Ketika 48 ini masih bisa dibagi lagi, kita bagi dengan 8. 48 dibagi 8 berapa? Cara berpikirnya 8 kali berapa hasilnya 48 atau mendekati 48, di mana itu harus di bawahnya. Kali berapa nak? Ya betul, kali 6. 6 setelah dituliskan kita balik, kita kalikan. 6 kali 8 berapa? Ya betul, 48. Ditulis di bawahnya sini. Kemudian kita kurangi lagi. 48 dikurangi 48 berapa nak? 0. Jika sudah 0, maka pembagian ini sudah selesai. Jawabannya adalah yang di atas. Berapa itu? 26. Kita cek langkah terakhir yaitu tandanya. Tandanya untuk bilangan pertama adalah negatif. Tanda yang kedua adalah negatif juga. Sama atau beda? Sama. Jika sama, menjadi bagaimana tadi sesuai langkah-langkah aturannya tadi? Menjadi positif. Berarti seharusnya di sini kan ada tanda positif. Tetapi untuk tanda positif di depan bilangan itu biasanya tidak lazim atau tidak biasa dituliskan. Sehingga seharusnya jawabannya tetap ditulis 26 saja. Seperti itu ya. Jadi garis besarnya untuk perkalian maupun pembagian itu caranya sama, bersusun dan menggunakan porogapit. Hanya saja nanti langkah akhirnya kita tentukan apakah nanti tandanya positif ataukah tandanya negatif sesuai aturan-aturan yang ada. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.